Karena pihak lain sudah mulai berperang melawan lembah darah, saya khawatir Pavilion King San tidak akan selamat. 3 orang saling memandang. Qin Yichen memandangi tubuh Han, dan akhirnya menyesal. Pergi dan selamatkan orang dulu. Kematian tidak dapat dibangkitkan, dan prioritas utama adalah berjuang untuk mempertahankan Pavilion King San. Xia Chuan, Gu Yanfeng, akun ini tidak akan mudah untuk dilupakan. Siu. 3 siluet bergegas maju, tidak berani ragu, dan terbang ke arah Pavilion King San ini dengan kecepatan tercepat. Pada saat yang sama, Pavilion King San berada di lautan kegembiraan. Pernahkah kamu mendengar bahwa Tuan Pavilion telah bergabung dengan penguasa lembah darah dan telah menggantikannya? Di dalam Pavilion King San, terjadi keributan. Untuk pembangkit tenaga listrik ini, pembangkit tenaga listrik bekerja mati-matian sepanjang hari. Itu adalah acara yang menggembirakan. Tampaknya keputusan Pavilion Tuan benar, dan kita dapat menikmati posisi tinggi dan kekayaan besar bersama Tuan Pavilion di masa depan. Setelah menempati posisi yang memalukan, jangan katakan apa-apa lagi. Selama kita tidak mati, di daerah aliran sungai ini, kita tidak perlu khawatir tentang temperamen. Di daerah aliran sungai, sudah sulit untuk memiliki tanda penyelamat hidup. Namun, ketika pembangkit tenaga listrik Pavilion King San sedang merayakan, ada 5 siluet turun di langit. 4 di antaranya adalah meteorit Xia Chuanxia dan Gu Yanfeng. Pria lain, bagaimanapun, menunjukkan tubuh bagian atas yang kekar, tubuh yang kuat, cincin tembaga berwarna darah di lengannya, dan dia bahkan lebih kuat dari Xia Chuan. Apakah ini Pavilion King San? Tempat yang bagus, sayangnya, memprovokasi orang yang seharusnya tidak memprovokasi. Pria yang kuat melirik dengan dingin, dan banyak pembangkit tenaga listrik di Pavilion King San juga memperhatikan dan berjalan keluar untuk melihat ke langit. Siapa orang-orang ini? Pavilion Lord mereka? Aku tidak tahu, tapi napas mereka menakutkan. Aku belum pernah mendengar pembangkit tenaga listrik seperti itu dari pihak terdekat. Siapapun dengan mata panjang dapat melihat bahwa Xia Chuan dan yang lainnya tidak baik, dan beberapa orang di Pavilion King San berdiri dengan berani dan berkata, "Saya tidak tahu siapa temanmu. Mengapa Anda di Pavilion King San?" Berhenti sejenak, pria itu berkata lagi, "Jika ada masalah mendesak, harap tunggu Tuan Pavilion saya mengadakan upacara kota jahat kota Tian dan membicarakannya nanti. Saya harus mengatakan bahwa nama jahat memiliki pencegah yang tidak perlu dipertanyakan lagi di kota Liu Tian." Langkah pria itu jelas merupakan peringatan bagi pihak lain. Setidaknya di mata Pavilion King San, tidak ada yang berani membantai kejahatan dengan alasan tidak ada dendam besar. Lagi pula, itu memprovokasi keagungan kota Tian. Namun, begitu ucapan ini keluar, dia melihat wajah Xia Chuan tenggelam. Tidak apa-apa untuk menyebutkannya, dan niat membunuh melonjak setiap kali dia menyebutkannya. Saya khawatir Anda belum tahu. Pemimpin militer kabinet Anda adalah tempat jahat yang Anda ambil dari Lao Su. Apa? Tanda seru. Semua orang di Pavilion King San mendengar ini, seolah disambar petir. Pantas saja mereka yang datang ke sini tidak baik, dan jelas mereka ke sini untuk membalas dendam. Go, Tuan, menang atau kalah itu biasa. Sekarang kami telah berhasil menantang Pavilion Lord. Kami adalah yang mulia, Anda. Sebelum saya selesai berbicara, saya melihat Xia Chuan berkata dengan senyum jahat. Meskipun kata-katanya bagus, tapi sayangnya, Anda tidak dapat menjalani hari upacara segel kejahatan jahat itu. Gu Yifeng juga merupakan cahaya pompa yang ganas, seolah menatap mangsa lagi, menjilat bibirnya. Sepertinya Pavilion King San tidak dilindungi oleh formula. Aku hanya tidak cukup membunuh sekarang, jadi kamu bisa menebusnya. Ya. Siluet Gu Yifeng bergegas turun. Meskipun Pavilion King San juga memiliki pembangkit tenaga alam bumi, tetapi dibandingkan dengan yang sebelumnya dibudidayakan oleh Raja Abadi Dongji, kekuatannya dapat digambarkan sebagai perbedaan antara langit dan bumi. Terlebih lagi bagaimana? Di 4 pusat kekuatan alam surga, dan 2 di antaranya di akhir pemaksaan alam surga, bagaimana mereka bisa melawan? Namun, pada saat ini, saya melihat ada celah yang terpotong di sisi lain langit. Sebelum siluet itu keluar, aku mendengar suara gemuruh datang. Natsukawa, aku bercinta dengan ibumu. 3 siluet yang datang adalah 4 orang Qin Yichen. Zhou King San, dipimpin olehnya, melihat ke Pavilion King San. Meskipun semua orang ketakutan, tetapi tidak ada kematian atau cedera. Dia menghela nafas lega, dan kemudian menatap kerumunan. Xia Chuan, kamu sangat berani. Aku telah menginjak kakiku dan berani bertindak kasar. Itu pemimpin militer. Tuan Pavilion telah kembali. Bagus sekali. Kita selamat. Namun, Xia Chuan tenggelam dan memarahi. Orang ini, mereka kembali begitu cepat. Tapi kemudian, saya melihatnya berkata sambil mencibir. Untungnya, kalian beruntung menjaga kehidupan pembantumu selanjutnya. Begitu kata ini keluar, Yusuan dan Qin Yichen sangat marah. Kisah lembah Huaxu belum diselesaikan. Anda dapat pergi jika Anda mau. Setelah kata-kata itu berakhir, semua orang di kompleks Pavilion King San berubah. Mendengarkan situasi ini, lembah Huaxu mungkin menjadi pertanda buruk daripada baik.
Pada saat yang sama, saya senang Qin Yichen kembali ke masa lalu. Jika tidak, mereka tidak akan selamat. Namun, Xie Chuan mendengar ini, mencibir. Apa yang mengubah lembah darah? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Orang ini, aku bertemu satu sama lain, bahkan berani berbohong. Yu Xuan adalah yang paling marah. Bagaimanapun, dia berasal dari lembah darah, tetapi dia belum menunggunya. Tetapi dia melihat pria jangkung dan kokoh itu menerobos celah, dan lampu pompa menatap ketiganya dengan acuh tak acuh. Alam akhir dari surga, tanda seru. Ini keberuntunganmu, tapi ini baru permulaan dari itu semua. Di masa depan, saya akan berada di kota Tian. Masih ada kesempatan. Ngomong-ngomong, pria jangkung dan kekar itu bahkan mengabaikan kemarahan 3 orang di Qin Yichen dan siap untuk pergi. Benci. Yu Xuan sangat marah, tetapi dihentikan oleh wajah muram Zhou Qingsan. Yu Xuan, tenanglah. Apakah kamu tidak melihat kekuatan orang-orang ini? Tanda seru. Xie Chuan dan pria jangkung dan kokoh itu sendiri sama sekali tidak mampu bersaing dengan 3 orang mereka. Yu Xuan tertegun, dan kemudian berteriak, bukan pavilion Qingsan Anda yang meninggal. Tentu saja Anda tidak dapat mundur dan berbicara tanpa sakit punggung. Anda, Zhou Qingsan mengertakkan gigi dan menahan amarahnya. Sekarang orang-orang ini takut dengan identitas kita, jadi mereka tidak berani mengambil tindakan. Jika Anda mengambil inisiatif untuk menyerang, situasinya akan berbeda. Meskipun upacara kanonik belum turun, pembangkit tenaga listrik di kota Liutian menyaksikan mereka mengalahkan Xie Chuan. Itulah sebabnya Xie Chuan dan yang lainnya berniat untuk pergi. Tapi Rao memang begitu. Natsukawa, yang telah memasuki celah, masih mencibir, dan bahkan memiliki semacam penghinaan dan penghinaan yang jauh. Berani menginjak posisi Lao Su? Sekarang saya telah membunuh orang-orang Anda dan pergi di depan Anda. Apa yang dapat Anda lakukan? Tanda seru. Tanda seru. Kalian, saya sedang menunggu upacara buku Anda di kota Tian. Celah perlahan menghilang, sambil melihat 5 siluet yang menghilang. 3 mata Qin Yichen merah, perseteruan darah, rasa malu, dan gigi yang tak terlupakan. Qin Yichen tahu bahwa mereka tidak kalah dari Xie Chuan. Jika itu hanya Xie Chuan, setelah tantangan selesai, mereka harus memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Mereka kalah dari Raja Abadi Kutub Timur. Tapi bagaimana dengan Raja Abadi? Akun ini, bahkan Raja Abadi Kutub Timur yang menyendiri dan terpencil, harus memiliki hutang darah yang harus dibayar dengan darah. Di lembah darah, di depan sebuah gunung, terdapat banyak monumen batu. Qin Yichen ada di depan mereka, dan di belakang mereka ada banyak pembangkit tenaga listrik pavilion Qingsan yang suram. Semangkuk minuman keras, separuh mulutnya, separuhnya jatuh ke los.